Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kamu ujian kan, kamu belum ujian. Saya dapat jawaban ini jadinya. Bisa. Nah, ujiannya adalah kenapa Pak Mul itu gejalanya gak jelas. Gampang dok jawabnya dok. Apaan? Si virus yang baru, kuman yang baru masuk itu kalah tua sama yang udah ada di badannya Pak Mul. Nah, di situ kamu benar. Tapi bukan itu alasannya. Mungkin sudah ada sedikit kekebalan di dalam badannya satu. Ya jadi hari ini saya ketemu sama satu sahabat saya, kawan saya udah lama, yang kebetulan punya namanya asli. Iya, nama asli. Sekarang tuh banyak orang memanggil namanya sahabat saya ini sebagai ejekan, gitu kan ya. Tapi ini memang orang ini namanya memang asli adalah Mulyono. Ya. Viral gitu ya Pak Mul ya. Iya kemarin viral Sampai sekarang juga sampai viral sekarang, ya. Gitu. Tapi yang ini benar-benar namanya adalah Genuine Mulyono. Nah Pak Mulyono ini sekarang ini menjabat sebagai pejabat di perusahaan milik pemerintah yang selalu memberikan keuntungan kepada nasabahnya. Ya. Kenapa? Karena selalu mengatasi masalah tanpa masalah. Selamat datang Pak Mul. Terima kasih. Pak Mul ini sebagai SEVP Pak ya? SEVP di Transformasi Office ya. Nah, Pegadaian. Pegadaian sendiri itu adalah kata yang susah diucapkan untuk semua orang. Karena ada yang ngomong penggadaian, Betul, ya. ada pegadaian, ya. ada macam-macam lagi. Tapi sekarang pegadaian itu udah menjadi palu gada. Ya. Tapi nanti masalah pegadaiannya kita akan bahas. Mungkin kalau nanti setelah kita mau bahas yang sekarang kita mau bahas dulu. Nah kebetulan kemarin kita bahas masalah tiroid dengan tipoid dengan tipes, ya dokter ya. Iya. Nah Pak Mulyono ini sebagai survivor atau penyintas kasus tipes abdominalis. Ya, kamu udah pinter ya sekarang. Makanya pinter, Pak. Saya juga bingung nih Pak Mul. Ya temannya dokter jadi kayak Tiap dokter. kali saya podcast sama Dokter Jaya udah 100 episode lebih. Ilmu udah banyak tapi nggak dikasih sertifikat dokternya sama Dokter Jaya. Padahal itu yang saya perlu. Gitu kan. Oke, jadi perkenalkan dulu Pak Mul. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak Franky, Pak Dokter Jaya, sahabat-sahabat terbaik saya nih, terima kasih undangannya untuk di podcast yang sangat luar biasa ya, karena sudah sering ditonton di YouTube, medsos itu kan jutaan viewer dan juga like ya. Jadi senang saya di kesempatan ini, dan saya bingung juga nih ketemu dokter ahli forensik, DNA lagi, nanti mau ditanya tentang mayat, saya nggak ngerti gitu, tentang kesehatan lagi gitu. Tapi saya percaya para Franky kan sahabat baik saya, jadi mungkin sudah tahu tentang sedikit tahu tentang saya gitu. Kita udah berinteraksi 2017 sampai sekarang hampir 7 tahun ya Pak Franky ya. Kira-kira gitu. Cukup lama lah. Nah sekarang daripada berlama-lama, sekarang biarin nih Dokter Jaya memberikan apa anamnesis dok ya? Lo nggak suruh cerita dulu, biasanya gini, Pak ada masalah apa Pak? Jadi kalau masih cerita dulu yang dikeluhkan apa gitu, dari situ baru ditanya nanti. Itu Dokter Jaya kalau praktek itu dok, Pak Mul. Jadi apa sebutnya anamnesis ya? Itu ngobrol sebenarnya, tanya jawab. Anam tuh bukan enam ya Pak ya? Bukan, Dok ya? Bukan ya? Anamnesis. Jadi artinya ngobrol sambil ngorek-ngorek nih, Pak Mul. Nyulik-nyulik. Ya. Silakan Pak Mul. Ya terima kasih. Jadi saya di Pegadaian itu Senior Executive Vice President Transformasi Office. Jadi kenal Pak Franky waktu saya masih di region atau di wilayah itu tahun 2017-18 di Semarang itu. Jadi Pak Franky itu tidak hanya mitra tapi termasuk juga teman yang
dekat karena kita pernah melakukan perjalanan waktu itu ke Qatar nonton Piala Dunia gitu. Jadi secara profesional wilayah kami di Surabaya mengadakan reward bagi pembeli emas itu dengan gramasi tertentu bisa dapat diskon untuk nonton Piala Dunia, dan Prof. Franky salah satu yang mengikutinya. Jadi saya terima kasih juga. Jadi program Sama-sama, saya itu akan dikenang tentunya oleh Pak Franky dan juga memberikan tidak hanya manfaat untuk Pegadaian, tapi juga Pak Franky dan teman-teman juga yang ikut pasti akan merasakan manfaat berinvestasi emas. Sampai sekarang jaketnya masih saya simpan, Pak Mul. Oh iya, Jaket ke Qatar. Ingat ada dua warnanya kalau nggak salah, Hijau kuning dan hijau. emas. Iya, yang gold itu emas, yang hijau Pegadaian. Ya. Itu Piala Dunia kapan tuh? 2022. Oh, 2022. Hebat tapi Pak, Dok. Indonesia nggak pernah tersingkir di kejuaraan itu. Iya. Yang lain tuh sampai ini tersingkir, 16 besar, sampai tersingkir. 8 besar, ya. Saya liatin kok Indonesia nggak pernah tersingkir. Gitu. Itu ngeledek apa lagi? Nggak, emang kenyataan. Kita Apa, ngeliat Dok? Ini, Dok? beneran itu. Saya bilang kenapa? Kan pertama dari sekian banyak itu tersingkir mana, 32, tersingkir mana, 16. gitu kan? Saya liatin kok Indonesia kok nggak pernah masuk Jadi yang tenang tersingkir. ya, nontonnya kita tenang. Ya. Iya. Dok silakan lanjutkan dok. Ini anamnesis lanjutannya dok. Itu kan dokter tuh ya kalau saya nanya sama Pak Mul masalah tipes itu kan kayaknya kurang, kompetensi saya kurang gitu kan. Belum punya sertifikat. Jadi ceritanya gimana Pak bisa sakit gitu Pak? Ya saya kena tipes memang ini saat ini juga masih belum negatif banget ya, masih ada istilahnya ya skala ya 1 sampai 2 itu tidak, terus 4, terus sampai 6. Dan saya sekarang di posisi 4, kemarin sempat di 6 dirawat di rumah sakit. Jadi 3 hal yang mendasari penyakit tipes itu, yang pertama itu mungkin istirahat yang kurang ya. Ya, capek ya. Capek yang dipaksa. Terus yang kedua mungkin juga beberapa permasalahan mungkin yang solusinya tidak tepat, jadi masih gantung gitu kayaknya. Terus yang ketiga mungkin ya pola makan. Jadi kebetulan kemarin saya juga ada program intermittent ya. Jadi pola makan kita rubah, biasanya makannya banyak, terus agak disesuaikan bareng juga dengan latihan kebugaran gitu. Jadi double-double. Nah ini yang kayaknya adaptasi tubuh itu perlu penyesuaian. Jadi tipes bagi saya ini ya menyeimbangkan kembali kayaknya karena sudah cukup lama. Oh, berarti itu Pak Mul kesehatan fisik ini mematchingkan program diet sama aktivitas nggak matching nih Pak ya? Ya ada ketidakseimbangan sepertinya ya. Jadi perut yang akhirnya kita senang kemarin ikut penguatan di otot ya. Jadi kita latihan stretching itu dengan personal trainer, merasa nyaman, lebih sehat, tidak pernah pegel fresh. Tapi mungkin dari sisi itu bareng dietnya yang jadi kurang teratur dimakan itu. Ini bahasa ekonominya dok, inflasi. Karena apa? Asupan lebih sedikit daripada yang dikeluarin. Pinter juga nih orang ini, ya kan? Iya. Gitu. Tapi itu ada 2 hal, Frank. Yang satu itu masalah soal stres fisik, kedua tadi stres emosi. Yang ketiga soal keseimbangan tadi. Tanya dulu dong sama Pak Mulnya, benar nggak itu seperti itu? Gimana tuh Pak Mul? Ya betul juga sih. Jadi ketidakseimbangan asupan itu memang mungkin lebih tepat. Terus juga mungkin ya karena bekerja juga pasti meskipun dibikin santai ya, tapi pasti kita ada sedikit sepaneng lah ya, ada keseriusan yang memang harus kita dalami dalam proyek-proyek itu. Nah, saya boleh nanya Pak? Boleh Pak. Nah ini soalnya Franky itu punya istilah untuk penyakit tipes Pak. Penyakit anak kos. Emang Bapak ngekos Pak? Nah itu dia yang ngomong lah Serius itu benar Pak Mul, benar. Saya juga pernah ngalamin sakit tipes. Saat itu saya udah berkeluarga. Terus yang bikin malu tuh apa? Teman saya ngeledekin,
lu kayak anak kos aja lu katanya, kok sakit tipes. Dia tuh kenapa sampai ngomong kayak begitu? Karena istilah gini, biasanya anak-anak kos itu makannya tuh berantakan, Iya. jorok gitu kan. Nah, tapi saat itu saya kan boleh dibilang nggak pernah ngekos ya. Saya kan selalu punya aktivitas yang nggak pernah jauh dari Tugu Monas. Iya, jadi pertanyaan saya nggak salah kan? Nggak salah. Bapak ngekos nggak sebelum sakit, Pak? Bapak mau jawab dengan benar boleh, ngeles juga boleh, karena dokternya tuh ada ngejebaknya juga nanti. Ini bingung juga jawabannya, tapi memang ada ketidakseimbangan asupan. Jadi mungkin ya kalau orang rumah atau istri saya memang jadi sering agak jengkel, tidak termakan yang sudah dimasak kayak Oh gitu. iya, intermittent tuh kan lama nggak makan kan, ada Ya. masa jeda kan. Iya, ada batas, ada jeda kayak gitu. Nah tapi Bapak pada waktu itu sempat makan di luar nggak Pak? Makan di luar juga, tapi Nah ini kita lagi mau nyari siapa yang dipersalahkan Pak. Bapak makan di pinggir jalan, Nah. makan apa? Ya kadang-kadang saya juga suka di pinggir jalan Pak. iya. Pak Masalahnya- Mul, ini contoh dokter Jaya yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, melanggar kaidah Bapak Yus Badudu. Iya deh, ingat aja tahun 72. Gitu. Nah, jadi Pak Mul tadi pertanyaan dokter Jaya, benar nggak Pak Mul sering makan di luar? Di luar rumah? Ya tidak begitu sering, tapi kita paham waktu gejala tipes kan sebenarnya udah terasa beberapa minggu atau hampir 1 bulan itu pas makan di mana apa kita terasa gitu pas beberapa minggu gitu ada memang. Tapi saya khawatir asumsinya dokter Jaya agak salah. Kalau saya tuh hobinya memang makan pinggir jalan, kaki lima, street food. Jadi saat itu saya makan di satu daerah di Palatehan ya. Ada daerah ngetop buat kulineran kaki lima. Makan tongseng malah di situ. Nah, tapi kalau dengan kualitas Pak Mul punya jabatan kayaknya jarang tuh mestinya makan di bukan tempat soal itu. kebiasaan Franky. Apa? Karena kebiasaannya Pak Mul itu makan di tempat yang bersih. Ya. Makanya saya tanya ini ada nggak yang memakan yang beda. Kalau kamu, Nah. kalau seandainya saya melakukan otopsi sama kamu, diperiksa, itu isinya kumannya banyak Franky. Virusnya banyak, tapi kamu nggak sakit. Ya kan Karena kamu udah kebal, udah berteman. kan saya koleksi, Dok. Nah kalau Pak Mul itu nggak pernah kena kontak, dia kena itu loh masalahnya. Oh, jadi kekebalan ya. Kekebalan karena tubuh kita tuh begini Pak, kalau ada satu penyakit masuk di badan kita bikin antibody. Jadi kalau dia masuk dia kita nggak sakit. Oh gitu. Kalau kita lemah, kita kecapean, baru jadi. Tapi kalau orang nggak biasa ya jadi begitu. Saya dulu punya pengalaman ngundang profesor dari Jepang. Kita tanya kalau di Jepang kan bersih. Makan ini, pinggir jalan oke, begitu pinggir jalan pulang ke Jepang pergi. Kolera Pak. Oh. Di sini kan kolera banyak. Iya. Setiap hari itu dokter periksa kolera banyak. Di sana nggak ada. Satu negara ribut Renggi. Karena kenapa? Kolera tidak ada di sana Pak. Begitu ada mereka takut wabah. Mau dikarantina si Kayak profesor. pandemi berarti dianggapnya. Nah kenapa masalahnya begitu? Karena dia tidak punya kekebalan Renggi. Gitu loh. Bisa jadi, ya. Nah makanya saya tanya ke Bapak, ada nggak makanan yang berbeda sebelum Bapak sakit gitu loh. Nah. Ayo ngaku Pak, ini pengakuan nih Pak. Aku dosa. Ada. Memang termasuk saya yang jarang makan di luar Pak. Ya, tapi memang pas betul itu pas kekebalannya kurang. Terus Nah itu yang bikin istri Bapak marah Pak. Udah dimasukin di rumah, Bapak makan di luar itu. Dok, kalau Pak Mul nggak ngaku tanya sama Intan aja. Dia tahu tuh makannya kemana tuh. Loh enggak, tapi bukan begitu Pak. Kalau kita sering keluar kota, di luar kota, kadang-kadang di tengah jalan kan masuk rest area itu kan nggak bisa kontrol kan. Iya betul. Itu dia. Kan tipes itu ditularkan oleh makanan yang kotor dari debu Pak, bisa dari lalat, atau orang yang menyajikan itu ada sedang sakit carrier. Iya, carrier ya. Nah itu kena ke Bapak, pas Bapak lagi lemah secara fisik dan secara emosional, di situ jadi Pak. Dan Bapak nggak punya kekebalan. Kalau Pak Franky itu udah sering di pinggir jalan Pak, jadi artinya kuman udah banyak di situ. Udah kebal imun dia, imunnya Begitu udah. ada yang datang itu yang dalam itu ngelawan Pak. Ya maklum Dok kan. Jadi malam Pak. Supir akap Dok. Tapi Pak Mul ngerasain tuh yang dirasain tuh apa sih Pak Mul? Waktu awal-awalnya tuh kok bisa kira-kira punya pemikiran saya sakit nih.
Ini masih kesehatan fisik ini. Nah, jadi emang Ya. jadi pertama ya kayak capek gitu. Terus juga kayak apa ya di perut kayak ada terasa itu kayak ada yang lain gitu. Kan saya pernah tahun 2004 tipes juga. Jadi Oh, udah udah pernah. pernah ya kayak panas terus kalau udah di punggung sini udah kayak meriang itu udah ini berarti perut dan sini udah tipes gitu terasa Itu banget. kapan? Malam, pagi, siang? Sebenarnya capek kita sudah hampir 1 bulan gitu tapi saya karena seneng ya ada stretching ada naik gunung gitu sering capek tapi begitu fresh dikit olahraga lagi gitu sementara barengan sama intermittent. Nah setelah hari Senin kayaknya terasa kayaknya ini tipes gitu. Nah terus kita di Kamis baru tes positif baru masuk rumah sakit tapi masih banyak kegiatan Jumat Sabtu nah minggunya baru masuk rumah sakit. Kantor tempat Bapak kerja tuh harusnya berterima kasih banget nih punya Bapak. Kenapa? Masih mikirin kerjaan, badan udah mikir-mikir, setengah mikir sakit, setengah mikir kerja, mikir sakit, mikir kerja gitu. Saya pikir mau masih bisa bertahan tapi ternyata udah rasanya udah ada pusing udah ada kayak apa ya meriang yang lebih gitu jadi ya sudah kita. Kalau saya mah kayak begitu rumah udah sakit, minta ya. cuti hamil aja, Dok. Maksudnya cuti hamil tuh minta langsung 3 bulan, Bre, nggak usah kerja gitu kan. Karena mungkin karakter saya aktif ya jadi suruh istirahat juga agak susah Pak Franky. Jadi gejalanya cuma itu Pak, nggak ada mual, nggak mau muntah, Saya nggak sampai mual tapi demamnya masih sering. Iya. Jadi demamnya suhu naik turun gitu ya. Iya nggak pernah sampai 37 lebih, berarti 36,8. Kalau mabuk sakit kepala, Jarang sekali. Jarang. Sampai buang airnya biasa. buang air PHP paling Lebih sering apa jadi sembelit atau mencret? awalnya beberapa sembelit ya. Awal beberapa minggu sebelumnya ada sembelit, terus mencret baru beberapa tapi nggak terlalu sering. Tapi yang awal mau kayaknya sembelit ya bener. Nah Bapak habis sakit gitu ke dokter kan? Iya. Sama dokter diapain Pak? Ditanyain, Dok. Ditanya, Iya. terus diperiksa, terus dokter bilang tipes gitu. Ya setelah di UGD kan periksa semua gitu ya. Periksa lab. Periksa lab ya terus ya macam-macam sampai ke ronsen paru ada ke jantung apa gitu. Jadi udah diperiksa semua ya. Periksa semua terus indikator fisik itu bagus semua kecuali tifoidnya yang 6 ya apa skala atau apa itu 6 gitu. Ya itu suruh rawat ya. Bapak dirawat berapa lama Pak? 4 malam 5 hari jadi Nah selama dirawat diapain? Diinfus, kasih obat doang, apa tidur doang atau apa? di infus terus kebetulan saya termasuk banyak alergi obat dok jadi agak lama jadi dites dulu antibiotiknya dipilihin gitu yang pas kayaknya terutama saya alerginya yang sering saya rasakan pernah dirasakan itu ya antimo asam urat itu alupurinol itu di beberapa tempat itu melepuh saya. Oh, aluminumnya nggak bisa ya? Hati-hati sekali memang untuk masukin obat gas. Jadi mungkin dokter juga dibilang ini paling agak lama. Jadi Bapak masuk UGD, UGD, terus kemudian diperiksa, periksa lab, ya, terus disuruh rawat. dirawat. Nah Bapak nggak mau, gitu kan? Oh, Apa mau langsung? Pertama direkom untuk segera rawat hari Kamis. Tapi iya. saya kebetulan masih ada kegiatan dari Jumatnya, Sabtunya ada undangan yang tidak bisa ditinggalkan ada 2 itu. Harus suruh bed rest masuk ke hari Kamis lah gitu. Tapi saya jalan terus. Saya pikir saya masih kuat gitu. Tapi Bapak hebat. Karena masih bisa aktivitas begitu. Kalau biasanya sih kalau yang typhoid itu biasanya tuh waduh parah banget. Kalau Bapak berdiri aja gitu kan mabuk kepala, sakit kepala atau mabuk, Lemes. lemes. Tapi Bapak kuat karena sudah itu Pak, udah pernah kena kan. Pernah kena ya terus Nah, juga itu- udah beberapa bulan apa itu stretching kita memang cukup rajin gitu. Jadi termasuk veteran Pak, anggota veteran. Cuma imunnya ya mungkin ya yang perlu nih. Kalau dengan dokter Nah kan jadi sekarang saya mau nanya Pak, kira-kira kenapa gejala di Bapak nggak jelas? Itu Ayo, pergi gejalanya yang kayak gitu masih ngambang. Masih ngambang. Oke. Sebenarnya kalau yang benar-benar typhoid tuh dia mual, muntah, sembelitnya iya, tapi panasnya tuh tinggi banget. Biasanya malam Pak, malam panas, siang mendingan. Jadi malam meriang-meriang tuh malam.
Terus gitu-gitu terus, tapi dia pasti mabok Pak. Jadi makanya saya mesti istirahat baring. Bapak tuh tidak terlalu ini. Nah sekarang Tanya saya dok. sekarang kamu ujian kan, kamu belum Saya ujian. dapat jawaban ini jadinya. Bisa. Nah ujiannya adalah kenapa Pak Mul itu gejalanya gak jelas. Gampang dok jawabnya dok. Apaan? Si virus yang baru, kuman yang baru masuk itu kalah tua sama yang udah ada di badannya Pak Mul. Nah di situ kau benar. Tapi bukan itu alasannya. Mungkin sudah ada sedikit kekebalan di dalam badannya satu. Tapi kedua Pak, Bapak latihan, stretching dan segala macam. Bapak tahu setiap kali Bapak olahraga, kekebalan Bapak rada naik. Itu yang sedikit menanggulangi. Ke satu. Yang kedua, Bapak nggak terlalu panas dan mungkin nggak terlalu merasa sakit. Karena waktu Bapak olahraga, itu endorfin keluar Pak. Itu morfin dari dalam badan Pak. Itu yang membuat orang kalau olahragawan tuh badannya segar, rasanya gitu. Itu anti sakit Pak. Anti sakit atau panas Pak. Jadi olahraga itu sangat membantu mengurangi gejalanya. Karena kalau biasanya kalau orang tipes benar tuh langsung ambruk Pak. Jadi terima kasih Pak. Saya terima kasih nih penjelasannya. Yang tadi gejalanya nggak jelas jadi Bukan jelas. terima kasih sama kuman yang lama Pak. Ada senior itu. Ada senior. Jadi dok saya udah dapat ijazah belum nih dok? Belum. Waduh, kak lulus. Sama dokternya susah Pak. Mau saya minta ijazah aja nggak kelar. Padahal dia dosen. Iya. Terus udah gitu habis dirawat pulang udah sehat sama sekali Pak. Kamis Jumat kayaknya Langsung aktivitas kantor biasa. lagi? Langsung pagi-pagi kata ya saya pikir sudahlah udah keluar dari rumah sakit ya langsung jalan pagi keliling apartemen gitu. Itu dia hebatnya Tapi Pak. demam terus gitu. Demamnya sih dikit-dikit. Tadinya 3 kali sehari, 2 kali Jadi sehari. Bapak masih minum obat terus. Sudah enggak, makasih kemarin dikasih Jadi keluar rumah sakit udah nggak minum obat. obat, selesai obat sudah enggak, paling obat herbal lah gitu kayak cacing gitu dilong, terus ada obat yang untuk anti infeksi gitu, yang obat-obat herbal gitu. Nah itu cacing lagi. Ingat cacing dipakai buat obat lagi. Kalau saya kan cacing saya piara dok. Ini beneran. Enggak, dia bohong Pak. Bukan cacing, udah naga Pak. Saya selalu bilang Karena tiap 4 jam sekali dia lapar Pak. Alasannya naganya itu loh. saya kan bilang gini sama dokter Jaya, buat saya Pak Mul, saya rela kok nggak makan nggak apa-apa, saya tahan. Tapi saya nggak tega sama piaraan saya di perut. Jadi saya harus kasih makan piaraan saya gitu kan. Itu mestinya, makanya mesti piaraan saya doang tuh saya concernnya harus dikasih makan. Ini udah volume keberapa nih Pak Franky sama dokter Jaya ini udah akrab banget ini. Yang dokter kayak yang ahli matematika kayak dokter jadinya. Harus profesi nggak apa-apa. Nah, Jadi Bapak habis begitu langsung kantor lagi. Terus makanan gimana Pak? Waktu dirawat gimana? Setelah pulang gimana Pak? Apa yang Bapak lakukan atau dikasih tahu dokter gitu? Ini ya saya masih menjaga, jadi memang jaga betul yang halus-halus gitu. Tapi ya kadang-kadang nggak sabar juga, tapi masih sabar ini 1 bulan ini, 4 minggu lah keluar dari rumah sakit ini. Jadi masih pedas tidak, asam tidak kayak gitu. Terus kopi, teh enggak. Jadi agak jadi anak patuh ini. Istri saya seneng banget ini patuh itu. wah, ada yang diuntungkan. Iya. Tapi makannya, jadi arti waktu di rumah sakit makannya apa Pak? Rumah sakit menu rumah sakit sih ada tempe rebus, tahu rebus, telur, sayur juga ada. Terus ada ikan gitu. Makannya bubur nggak? Enggak, nasi. Nasi. Tapi katanya dokter Jaya dikasih tempe bisa darah tinggi tuh ya? Oh iya. Bapak tahu Pak? Bapak tahu? Terangin Franky. Enggak. Pak Mul juga udah tahu kenapa dikasih tempe. Nah problemnya adalah gini, yang saya mau tanyakan juga sama dokter Jaya. Pak Mul suka instan noodle apa mie instan nggak? Suka. Ya. Kita kadang-kadang nggak sadar tiap pagi kerjaan kita makannya mie instan. Iya. Itu boleh nggak dok sebenarnya? Itu termasuk empuk apa enggak? Kan katanya makan yang empuk-empuk. Mie instan tuh awalnya kan keras, begitu diseduh, dimasak jadi empuk, lunak. Itu termasuk makanan empuk apa makanan Enggak, keras? begini, kalau di rumah sakit aja dikasih makannya nasi biasa, berarti itu sih tidak masalah. Oh gitu. Tidak masalah. Cuman saya mau ngasih tahu kalau namanya makanan instan gitu kayak mie instan. Itu sebenarnya nggak sempurna Franky. Karena kenapa?
Itu dia cuman banyaknya karbonya, Pak. Oh, karbo. Mie instan itu mesti dikasih temen. Oh. Temennya telur, Telur, iya. ada sayur, Sayur. ada dagingnya, Pak. Jangan tinggalin temennya. Itu masa kalau makan itu lama-lama kurang gizi, Pak. Karbo aja. Dan satu, Pak, masalahnya tuh itu bumbunya tuh asin banget, Pak. Oh iya. Jadi iya, itu iya, iya. bisa darah tinggi, Pak. Oh. Ya, jadi itu bumbunya kalau orang tuh yang makan mie instan ya bumbunya dikurangi lah. Jangan sepenuhnya. Satu itu pertanyaannya. Dan satu lagi nggak boleh makan yang rasa tom yum. Oh, iya. Oh. Tapi ini ada ini lagi, ada tempo hari ada orang ngasih tahu kalau sakit tipes katanya nggak boleh makan telur karena nanti bisa panas melentis melendung katanya dia punya ususnya. Hah? Benar nggak? Mana ada begitu. Kamu baca buku apa? Kowingho. Enggak lah. Jadi pakai prinsipnya begini loh Pak. Sebenarnya Iya. ya, kalau tipes itu kan kita makan dari makanan masuk. Iya. Sebenarnya mestinya nih kalau daya tahan kita cukup, masuk ke lambung itu kumannya mati Pak. Karena asam lambung itu asam banget. Nah mungkin kalau makannya terlalu banyak atau kumannya terlalu banyak ada yang lolos. Lolos masuk ke usus halus. Nah di usus halus itu yang kamu bilang melenting itu memang ada bagian yang melenting yang nonjol namanya plaque payer Pak. Itu adalah kayak orang tuh ya apa ya, kalau dari perumahan tuh kan ada satpam di depan. Nah itu kayak satpam di depan Pak. Kalau ada kuman ditangkap sama dia. Itu namanya plaque payer Pak. Nangkepin kuman itu kekebalan. Kalau di situnya dia lolos juga dia jadi bengkak. Kumannya lari ke darah. Terus dia bercokol di bapak punya nyali. Oh, Empedu. Empedu. Dia nongkrong di situ Pak. Nah dari situ dia sebar ke seluruh tubuh. Nah itulah yang bikin bapak jadi panas dan lain-lain. Oh, berarti. Nah jadi kalau melenting-melenting itu benar, Frankie. Nah kalau kondisi berarti ini luka nih di plaque payernya kan sedang banyak kuman di situ. Kadang-kadang kalau orang nggak diobati dengan benar, itunya bisa jebol Pak. Ususnya bocor katanya. Tapi itu kejadian jarang. Karena udah pasti orang gejalanya hebat kan di ke rumah sakit pasti diobatin. Nah, itu yang kalau melenting-melenting itu. Nah, supaya dia cepat sembuh nih ininya yang dari sumbernya, Bapak harus minum antibiotik. Satu. Nah, ini supaya sembuh ususnya harus diistirahatkan. Makanya disuruh makan bubur. Makan yang lembek. Saya pikir suruh puasa ini. Nah, enggak makan bubur yang lembek. Tapi biasanya kalau makan yang lembek itu jadi ususnya relatif istirahat. Jadi nah kalau mau berubah pun biasanya dari bubur makan nasi tim baru makan nasi. Nah terbukti Bapak di awal aja masih dikasih nasi berarti kondisi Bapak masih bagus. Tapi prinsipnya tuh usus diistirahatkan Pak. Nah supaya dia penyembuhan lebih cepat Bapak harus tirah baring. Di rumah sakit tuh pengobatan utamanya itu tidur. Bapak tidur itu ngobatin selain antibiotik. Nah biasanya kalau orang tipes suruh istirahat seminggu atau 2 minggu. Jadi kalau di perusahaan gitu sakit tipes minta istirahat 2 minggu itu sih normal. Normal. Jadi Bapak itu terlalu rajin Pak. Nah contohnya Pak Frankie. Dia kena tipes 6 bulan nggak masuk kantor Pak. Iya. Nah kalau Bapak jadi atasan dipecat nggak Pak? Ini sengaja memanfaatkan Pak. Iya 6 bulan itu. Karena 6 bulan Pak. Ini kan perusahaan sendiri. enggak. Bapak buka rahasia. Enggak, itu benar-benar saya 6 bulan tuh karena apa? Ditakut-takutin belum ini itu sampai itu nggak boleh makan telur, aduh sengsara deh. Enggak, telur boleh Frank, nggak ada masalah. Telur yang nggak boleh itu yang keras, nggak boleh Pak karena itu bisa melukai usus yang tadi bikin berat. Yang keras, yang asam, yang pedas. Karena Bapak bayangin kulit Bapak nih luka dikasih asam, dikasih pedas sakit nggak Pak? Sakit Panas, Pak. ya. Tapi mungkin beda sama Pak Mul saya tuh. Pak Mul kan nggak ada piaraan di perutnya, saya kan ada piaraan di perut. Jadi kalau saya kasih puasa ataupun kurangin ususnya istirahat, usus istirahat, tapi yang piaraan saya cari makanan, dia gigitin tuh perut saya tuh, usus itu. Gitu. Tapi Bapak pulihnya cepat tuh Pak, itu termasuk Pak. Iya. Lebih cepat tuh. Tapi begini, kalau Bapak prinsip begini Pak, kenapa tipes itu bisa terjadi? Kondisi Bapak lagi lemah, masuk kuman. Nah tubuh nggak bisa nanggulangi itu. Jadi sebenarnya kalau pada waktu Bapak lagi capek-capek begitu, udah tahu terlalu capek ya Bapak mesti batasi diri. Kekebalan Bapak cukup kuat, dia bisa ngelawan Pak sebenarnya. Karena tipes itu penyakit yang banyak sekali. Orang kena tipes banyak, Frankie, tapi nggak sakit.
kena tipes banyak tapi orang nggak sadar dia sakit. Iya. Nggak sampai sakit. Nggak gitu. sampai sakit. Nggak sampai sakit. Nggak sampai sakit. Karena kekebalannya bisa Kekebalannya ngelawan. bisa ngelawan. Nah, kapan dia ngelawan kalau dia disibukin terus dia mesti kerja begini pusing apa sih itu kekebalan turun Pak pada waktu itu. Terus cara meningkatkan kekebalan dok, yang praktis tidur lah ya. Dia tidur istirahat Pak. Makanya disebutkan setiap orang kalau mau sehat ya istirahat 8 jam Pak. Kan Bapak punya waktu 24 jam. Iya. 8 jam tidur. 8 jam kerja kan. Nah 8 jamnya lagi nah itu buat foya-foya Pak. Buat ngopi sama Pak Franky gitu loh. Lo maksudnya untuk hobi dan lain-lain gitu loh. Tuhan kasih 24 jam itu maksudnya kan. Jangan Bapak kerjanya 12 jam Pak. Kebanyakan Pak. Tapi dok, 8 jam ini pengertian 8 jam ini kalau matematik dok, 8 itu bisa 1 kali 8, 8 kali 1 atau 2 kali 4, 4 kali 2. Ya. Yang mana yang betul? Apa 8 kali 1 atau 1 Enggak, kali 8? soal apa nih? Kerjaan apa Tidur. Oh, kalau tidur mestinya dur. Karena gini, 1 kali istirahat 8 yang paling dok, ya? bagus itu memang secara alamiah tubuh manusia. Dia tidur itu mestinya malam, Pak. Malam ya. Ya, mulai jam 10 ke belakang itu 8 jam ke situ. Karena kalau malam itu secara anatomi itu badan kita memerlukan waktu untuk recovery, Pak. Istirahat, nyembuhin luka, kemudian ada virus, ada apa suka dia bersih-bersih itu acara bersih-bersih, Pak. Artinya mungkin Pak Mul sekitar pukul 9 tidur, dok. Ya, Pak Mul ya. Saya biasa malah tidurnya lebih awal bisa jam 8, cuma bangunnya jadi pagi. Cuma itu kan rata-rata 6 jam kan ada tidur. Ya, itu. sholat subuh, dok. Iya. Jadi kan pada saat sholat subuh jam setengah 5, Pak Mul ya. Jam 4 kan. Itu kan bangun kan nggak tidur lagi gitu kan. Jadi makanya Pak Mul lebih awal ya tidurnya. Iya, lebih awal tidur. Tapi sebenarnya itu ada satu lagi Pak faktornya. Tidur itu ada yang light sleep, ada yang deep sleep. Kalau Bapak punya deep sleep 1 jam aja dalam 8 jam itu, Bapak segar. Itu cukup untuk pemulihan tubuh. Deep sleep itu ya. Nah, cuman banyak orang nggak bisa punya gitu. Apa tandanya? Kalau nggak sampai deep sleep dia ngimpi, Franky. Kalau nggak sampai deep sleep malah dia mimpi. Malah mimpi. Iya. Light sleep itu yang bikin pikiran masih ngaco. Sebenarnya 8 jam itu diperlukan tubuh untuk bersih-bersih, Pak. Ada kuman dimatiin, ada virus dimatiin, ada sel yang mau jadi kanker dimatiin di situ. Jadi itu nggak tergantikan. Jadi terbalik ya. Kalau kita deep sleep malah kita nggak mimpi. Nggak mimpi. Dan di situ itu adalah penyembuhan yang paling bagus. Jadi Pak Mul, Nabi Yusuf berarti dia tidak deep sleep. Kenapa? Karena tiap hari dia mimpi. Tafsir mimpi. Nah, ahli, iya. ahli tafsir mimpi. Betul kan? Iya. Dia kan urut cerita begitu. Penafsir mimpi. Iya, karena dia tiap hari mimpi, banyak mimpi sehingga dia jadi punya kemampuan. Itu yang kamu tafsir. tiru ya. Nih Pak Franky ini Pak, Bapak olahraga beneran ya. Dia rajin olahraga Pak, tapi waktu tidur. Beda jam aja. Jadi waktu tidur dia deg-degan Pak, karena lagi lari. Ya, kadang-kadang pas begitu rasanya udah finish, pas dibangunin. Bukan dibangunin dok ya, dibangunkan ya. Iya. Bukan di bangunan ya. Bukan. Dibangunkan. Oke, Pak Mul. Jadi sekarang setelah kira-kira sudah hampir sebulan nih Pak Mul ya. Sebulan. Udah recovery ini ya. Terus yang dipantang apa Pak? Selama saya sekarang nih kan sekarang udah boleh bilang udah pulih lah. Ya, kita memang masih belum berani amat karena masih sering sebenarnya demam sih enggak ya, kayak meriang-meriang kecil gitu masih suka datang kadang sore. Terus yang itu intermittent masih dilakukan? Enggak. Kemarin kita coba stretching juga beberapa kali, kayaknya waktu baru pulang dari rumah sakit sih stretching ringan gitu, kayak pilates gitu. Tapi ini stop dulu lah, nanti kalau udah fit aja sekalian mungkin. Terus udah gitu makan di rumah Pak ya? Makan di rumah. Istri seneng dong. Rajin nih, centang terus nih. Satu bulan ini kumlot tapi ini. itu pengaruh loh Franky. Kekebalannya naik. Kekebalannya naik iya. Saya perhatikan wajahnya Pak Mul minggu kemarin sama sekarang lebih memerah. Artinya lebih segar Pak. Lebih segar. Kemarin agak pucat waktu ketemu Pak. Nggak pakai lipstik kan Pak? Muka dok. Muka. Kalau Ini- merah kan dia nggak belajar Pak. Nah sekarang nih tanya si Intan. Nah, Dia ini nggak tahu Pak. Lipstik itu kalau perempuan ditaruh sini Pak. Oh, apa namanya blush on ya? Gini giniin Pak.
Oh gitu. biar tingkis. Lo bener Frankie, dia nggak percaya Pak. Ditaruh di sini. Itu namanya Kamu kurang gaul, Frankie. serbaguna tuh, lipstick serbaguna. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau Bapak bilang kemerahan kan saya tanyanya begitu Pak, pakai lipstick nggak? Oh. Kalau enggak ya udah, berarti memang merah benar Pak. Merah jadi wajahnya nih. Ini 2 kali nama Intan disebut, yang ketiga tadi saya, Dok. Bayangin, saya nyebut nama, banyak yang minta diliatin fotonya mana. Gitu. Jadi nanti kita minta izin fotonya Oh Intan iya kita. iya. Kan muncul nanti di foto. Yang Intan banyak, yang nonton banyak loh. Cuman saya, kalau ngomong sama masalah Intan, saya bilang kurang mahal dia. Karena yang lebih mahal itu berlian. Oh iya, Intan masih original, belum di. Intan itu dari belum Martapura dibentuk, banyak. ya. Iya, Pak. Nah, boleh saya koreksi Pak. Intan bisa nggak original Pak? Nah, Bapak bingung kan? Di rumah duka Iya. itu orang kan dikremasi Pak. Betul. Oh, dikremasi ini semua jadi abu Pak. Iya. Abunya hitam. Itu dari tulang, dari Kulit jaringan sampai kulit, tulang. otot segala macam. Jaringan dari tulangnya itu warnanya putih Pak. Bentuknya masih tulang. Dikumpulin, digebuk, terus kemudian jadi bubuk Pak. Bubuknya sekitar 2 kilo dari orang sebesar saya ini 2 kilo. Dikirim ke luar negeri Pak. Dipres, panas tekanan tinggi dan panas tinggi, dia jadi intan Pak. Tapi intannya intan bohongan Pak, intan buatan. Intannya ada 6 Pak, 6 biji. Itu bisa ini 2 kayak liontin dan segala macam. Intannya bagus Pak, persis seperti intan dengan kekerasan seperti intan. Dan cuman bedanya adalah nggak putih, dia mengkilap tapi warnanya kebiruan karena mengandung boron Pak. Salah satu itu di itu skala itu apa di golongan Susunan berapa? berkala. Ya, susunan Ya. berkala. Golongan berapa? 3A. Boron. Ya 3 tuh Pak. Itu pelajaran SMA. Aluminium Jadi boron. boron itu membuat warna kebiruan Pak. Dan itu makanya intan itu belum tentu asli. Oh. Jadi yang ini belum tentu asli Pak. Nah itu saya ngomong gila Pak. Saya baru tahu ini karena forensik ya, jadi tahu jadi 2 kilo nih. Loh, jadi nggak 6. soalnya. Jadi 6. Dan Bapak tahu intan itu sebenarnya kayu Pak. Karbon. Karbon kalau dipanasin jadi arang Pak. Abu, iya. Arang. Arang dulu. Arang itu hitam, itu karbon juga Pak. Arang itu kalau dipencetnya di dalam jadi batu bara Pak. Dan dipencet lebih lama dan lebih panas jadi intan Pak. Itu barang yang sama. C. Oh, karbon. Jadi makanya dibuat tuh dari tulang itu banyak karbon kan. Dipres jadi intan Pak. Oh. Jadi itu intan yang sama, barang yang sama, cuman penampilan beda. Kayak metamorfosis gitu loh Pak. Oh iya. Gitu. Nah, tapi Pak Mul, tadi kan penampilan Pak Mul minggu kemarin sama sekarang udah lebih Fresh lah. merona. Fisik ada rasanya lebih segar juga nih Pak ya. Ya, Makin membaik kan Pak ya. makin membaik ya. Tapi gaya hidup Bapak tetap masih sama, kerja gitu terus, atau banyak istirahatnya juga? Sebenarnya sih ruang kerja di kita lebih apa ya, tidak harus kerja keras gitu apa enggak sih, hanya memberi ruang sih. Kalau mau istirahat juga istirahat gitu. Terus juga apa ya, lebih rileks sih. Kita bikin lebih rileks. Jadi rapat pun itu bikin rileks juga. Jadi mungkin karena ya itu keseimbangan saya waktu intermiten, terus juga waktu stretching itu yang menurut saya itu, kalau dari sisi pekerjaan kita sudah bisa membagi. Dan kesehatan fisik memang menjadi sangat penting ya, lebih nyaman kalau kita juga mempunyai kesehatan finansial itu kan jadi agak apa ya, agak nyaman gitu kalau sudah punya kesehatan fisik tertunjang kesehatan finansial ini. Jadi Dok, ini tapi sebentar, biasanya tipes itu berapa lama sih Dok sembuhnya? Itu rata-rata hari, sih 2 hari? kalau dia yang berat ya. Biasanya seminggu udah mendingan. Jadi begitu makan antibiotik 2-3 hari mendingan. Seminggu udah hampir oke. Begitu minggu kedua masih istirahat. Ya dia kemudian sehat. Biasanya 2 minggu lah maksimal. Dan kalau sehat tuh sehat benar Frankie. Cuman kalau sebelum 2 minggu lewat, dia kemudian dia capek-capek lagi, dia bisa kambuh lagi, ulang lagi tuh antibiotik. Dari awal lagi. Tapi ini yang tadi Pak Mul ngomong tuh, baru saya pengen ngomong tuh masalah kesehatan finansial. Karena pekerjaannya Pak Mul itu banyak manfaatnya dalam hal kesehatan finansial. Percaya nggak Dok? Dulu saya pernah bilang gaji saya naik gara-gara saya jadi peserta Jam Sostek.
Sekarang keuntungan karena Pak Mul berikan kepada saya itu luar biasa untungnya. Kita nonton bola 2022 Pak Mul ya? 2022 iya. Itu di bulan Oktober kalau nggak salah ya. November. Iya. Harga emas saat itu masih cuma 900-an nih kalau nggak salah 800 sekian. 865. Dokter tahu Pak Mul tuh ini benar-benar sahabat yang hebat. Disuruh saya membeli produk Pegadaian yang namanya apa? Cicil emas. Cicil emas ya. Cicil emas. Ini testimoni beneran nih. Kalau kata orang lain kan belum tentu. Ini pelaku dan korban. Iya. Awalnya korban. Tapi saya percaya kalau Pak Mul yang ngomong itu artinya Nggak mungkin bohong lah. time to buy, waktu untuk beli. Ya kenapa? Dari harga 800-an sekarang menjadi 1 juta lebih. 1,5 sekian. 1,5. Hampir 2 kali lipat gitu harga. 1,52 atau berapa lah sih. Iya betul. Nah, tapi masalah produk-produk yang Pak Mul tadi ngomong tuh mungkin Pak Mul sebagai apa namanya konsultan, ya kita nggak bilang instan Pegadaian nih, karena sekarang nih instan Pegadaian kan rata-rata banyak produknya Pak ya. Iya. Pegadaian tuh banyak sekali ininya, tapi yang paling bermanfaat untuk investasi Pak Mul ya, emas ya. Emas ya. Mungkin Pak Mul bisa kasih penjelasan sedikit Pak Mul kalau cicil emas terus daripada saya salah ngomong, saya kan kalau saya ngomong dibilang itu kan bisa-bisanya si Frankie nanti aturannya salah lagi. Nah, tapi kalau Pak Mul yang ngomong satu aja dulu Pak, cicil emas tuh gimana sih? Ya memang bicara tentang emas ya, kalau dengan orang kedokteran dan matematika kan pasti rumusnya AU ya. Iya, aurum. Ya, aurum. Ya, sakit Pak itu Pak. Au. 19,32 gitu. Nah, menarik tentang emas itu kan sebenarnya salah satu alternatif investasi sih. Jadi ada properti, mungkin ada juga deposito, ya surat berharga. Tapi emas menjadi menarik karena sangat mudah dan juga sederhana. Kalau mungkin deposito harus milih banknya, kalau surat berharga negara waktunya jatuh temponya kadang-kadang lama, 5 tahun, 3 tahun, itu 2 tahun lah paling. Nah kalau emas ini kan bisa dibeli oleh semua orang tanpa pengetahuan apa, itu kalau punya emas ya lebih mudah. Nah ini menarik karena yang disampaikan Pak Frankie waktu itu bulan November ada Piala Dunia ya, Oktober-November di Qatar, saya ada program. Kebetulan perusahaan dari pusat untuk membeli 1 kilogram emas dengan angsuran minimal 12 bulan itu bisa dapat diskon sampai 60 juta. Jadi kami kemas untuk menonton Piala Dunia. Jadi siapa cepat, siapa dapat. Karena harganya floating naik terus paketnya. Dari mulai 48 sampai ke 60 sampai ke 84 untuk satu paket Piala, nonton satu pertandingan di Qatar. Nah para Frankie saya ajak pertamanya tanya-tanya banyak gitu. Terus beberapa teman Pak Frankie apa juga nanya-nanya juga. Akhirnya terbelilah Mas 865 dengan diskon 60 juta berarti. Atau nonton Piala Dunia. Nah, nggak tahu begitu 2022-2023 Mas sudah mulai naik menjadi sekitar 900-an. Nah, 2024 ini yang memang kenaikannya sangat tinggi. Jadi lebih dari 1.400.000 1 gram lah ya. Jadi harga beli Pak Frankie 865 dengan diskon 60. Diangsur selama 1 tahun, sekarang sudah hampir 2 kali lipat. Ini berkat Pak Mul tuh, saya diuntungin. Saya juga nggak ngerti kalau akan Padahal kamu tuh itu. salah sebenarnya Frankie. Kenapa? Masih beli emas lebih banyak lagi. Emas Jawa tuh lebih berat tuh. 60 60 kilo lagi. Beda. kita pelafalannya emas itu dengan emas sistem orang Jawa. Besok. Jadi juga sama ini emas. Beda dengan orang Jawa yang punya 60 kilo. Pak Mul itu kalau sama istrinya mungkin dipanggil Mas Mul ya. 80 kilo istrinya punya emas. Nah investasinya lebih besar nih. Jadi ya memang ada satu yang saya mau tambahin Pak Mul. Kenapa saya bilang saya senang sekali produk yang namanya cicil emas ini. Tahu nggak Dok? Apa? Dokter kalau beli emas itu kan kita belum punya duitnya, nggak bisa beli segitu banyak, ya. Kita yang penting kita udah tahu nih. Oh kalau kita 1 bulan bisa cicil nih sekian nih, aman deh. Misalnya 1 juta kita cicil nih. Kita bisa beli emas bisa 50 gram juga bisa atau 25 gram bisa. Bayangin 25 gram sekarang kan sekitar 40 jutaan ya, Iya, betul. Pak Mul ya.
kita beli aja 1 jutaan, cicil sebulannya dengan tenor mungkin sekitar 3 tahun. Bisa ya. Bisa punya 25 gram. Nah, kenapa saya bilang menguntungkan kayak gitu? Kan kita kadang-kadang nggak sadar. Duit itu dipakai apa? Judol. Judi online. Daripada duit 1 juta pakai buat judi online, kita beli emas dengan cara cicil. Dan hebatnya lagi, satu nih. Saya dari tadi satu-satu terus. Padahal mungkin saya mau pilihnya nomor 2 atau nomor 3 nih. Nah, gitu kan. Ini emas yang sudah dibeli ini pada saat kita melakukan transaksi itu tidak berpengaruh harganya kalaupun nanti ada kenaikan. Gitu Pak Mul ya? Udah diikat di awal. Diikat di awal. Pegadaian tuh hebatnya. Ini pelaku dan korban. Nah, satu lagi mungkin Pak Mul, saya boleh tambahin Pak Mul ya. Saya selalu satu kumpulin banyak emang. Emas. Nah, kita kadang-kadang berpikir investasi. Investasi apa yang paling istilahnya buat kita cocok untuk hal-hal dalam kehidupan. Kehidupan itu artinya boleh pengusaha, boleh karyawan, boleh siapapun profesi. Boleh. Ya. Ibu rumah tangga apalagi. Emas adalah barang yang paling liquid. Ya. Sorry, saya bukan menjelekan investasi lain. Ada beberapa investasi pilihan. Pada saat kita beli gampang, tapi pada saat kita jual nggak gampang. Iya. Ya. Ya kan. Kalau emas, kalau kita investasikan di emas, kita beli sekarang nih. Besok sesudah lunas, kita mau cairin, di mana aja laku ya Pak Mul ya. Iya. Di Jakarta ada pusat emas di Cikini. Iya. Ya kan? Di Melawai. Ya. Langsung laku. Ya kan? Itu padahal harganya tuh harga yang mengikat di awal. Gitu. Kadang-kadang kita salah kan investasi kan? Investasi ya kalau saya kan supir AK Pak Mul ya. Kalau saya beli mobil tuh artinya investasi karena dipakai gitu kan. Tapi ada orang investasi beli kendaraan bagus terus kemudian cuma diusap-usap doang gitu. Dipakainya seminggu sekali. Ya kan salah. Nanti begitu berapa tahun kemudian harga kendaraan turun. Ya, nggak semua sih. Kadang-kadang ada kendaraan juga yang bisa harganya memang naik. Yaitu harga-harga ya yang double R itu kan harganya malah naik tuh beberapa tahun karena dia dibikinnya limited ya. Nah, kayak gitu. Jadi Dokter Jaya nanti tolong diselidiki secara forensik emas itu kenapa harganya selalu bisa naik. naik gitu, Dok. Nah, kenapa, Dok? Oh salah, jangan nanya saya, nanya emas ya tuh. Dia yang naik kok saya yang ditanya. Enggak kan dokter bisa di forensik tuh masih dibelah tuh Dok. Dibelah, dipotong-potong. Karena kalau menurut Dokter Jaya, kalau tidak ada otopsi, tidak ada kasus. Setiap yang bersentuhan pasti meninggalkan jejak ya. Saya ingat itu. Nah, Udah kan? pinter loh. Tapi begitu Pak Mul ya, penjelasan saya kayaknya lumayan rada pinter kan jelasinnya tuh. Ya udah bisa jadi pegawai. Jangan bilang-bilang. Advisory investasi ini Mas. lagi bikin masukin CV saya ke Pak Mul ini kan. Gitu. Ya jadi emas itu bisa banyak sekali gunanya Pak Mul ya. Iya. Tapi saya heran Pak Mul. Kenapa di Pegadaian itu kok berani memberikan cicilan terhadap emas? Kan di tempat lain nggak ada yang memberikan cicilan. Sebenarnya sudah ada sih beberapa perusahaan memang yang memberikan produk cicilan emas ya. Hanya mungkin di Pegadaian kan terpercaya. Karena dari zaman dulu Pegadaian itu kan sudah menerima gade. Dulunya sih termasuk barang-barang rumah tangga. Tapi mayoritas sekarang atau kebanyakan itu kan emas. Jadi itu ada pengalaman betul di emas di Pegadaian. Bahkan Pegadaian secara perusahaan juga punya pabrik emas sekarang. Ya. Emas yang dibeli Pak Franky juga emas Pegadaian, namanya emas Galeri 24. Yang menarik bahwa kenapa kita harus mempunyai emas ya, pertama bahwa emas adalah aman dari inflasi. Ya. Terus sudah terbukti bahwa zaman saya masuk kerja harga emas itu tahun 9 bulan itu 18.000 ya. Sekarang sudah 1.500.000 per gram lah. Bahkan dulu tahun 79 ya saya SMP itu kan harga emas setara dengan 1 kilo cengkeh. 1 gram emas, makanya disebut cengkeh dulu emas coklat. Emas coklat. Iya, jadi tapi cengkeh sekarang berapa, emas berapa kan bisa
bisa membandingkan bahwa emas itu lebih aman untuk investasi dan lebih mudah. Jadi menarik. Jadi emas ternyata tahan banget terhadap kondisi keuangan di luar emas itu. Betul. Jadi tahan inflasi. Jadi ya sebetulnya menguntungkan tidak, tapi ada lindung nilai dari aset. Ya. Jadi saran saya sih kalau dari pengalaman saya sebagai karyawan yang juga harus mempersiapkan masa depan pensiun itu memang harus dibagi. Ada investasi di properti, ada simpanan di deposito atau di perbankan atau di surat utang negara atau obligasi. Terus ada juga di emas. Karena betul Pak Franky, emas ini sangat membantu, liquid. Bisa digadaikan, bisa dijual kemana aja. Bahkan saking sayangnya orang sudah punya emas itu jarang sekali yang menjual karena beli lagi akan mahal. Makanya nenek kakek kita dulu sering sudah meninggal ternyata di laci lemarinya, di laci ranjangnya itu masih tersimpan emas-emas gitu. Jadi masih banyak. Itu yang menarik dari emas. Jadi menarik sekali untuk berbicara tentang emas bahwa ini adalah aset investasi yang memang perlu dimiliki oleh masyarakat generasi muda ya, termasuk untuk mempersiapkan masa depannya. Ini kesehatannya jadi kesehatan finansial dok. Ya, karena kan kita harus ada keseimbangan Pak Mul. Kesehatan fisik sama kesehatan finansial. Kita pernah bahas kok kesehatan finansial ini. Pernah. Itu nah, cuman ini ada praktisinya nih. Nah, cuman satu lagi saya mau tambahin. Kenapa kita kepada pegadaian itu lebih enak transaksinya? Emasnya bisa digadaikan. Ya Pak Mul lihat, emas itu kalau kita gadaikan, artinya emas itu kan masih milik kita. Iya. Kan kita harus bayar bunga tuh terhadap gadai. Sementara emasnya juga kan naik. Jadi hitung-hitung tuh sebenarnya bunganya itu yang bayarin adalah kenaikan harga waktu. Bukan kita yang bayar bunganya, kita cuma bayar pokoknya aja. Waktunya itu menyebabkan harga kenaikannya itu anggap aja itu kenaikan si bunga tadi kan. Bahkan kalau kejadian kayak kita Pak Mul 800 sekian sekarang jadi 1,5 juta. Untung. Pegadaian kan bunganya kecil Pak Mul ya. Ya, artinya bersaing lah. Ya kan? Kompetitif. Kenaikannya lebih daripada 30%, bahkan udah sekitar hampir 80% kali sekarang ya. Sekarang berarti kalau dari dulu Piala Dunia ya 80% lebih. 80%. Bunga bank 2 tahun 80% ya nggak ada lah ya. Nggak ada sampai segitu. Kecuali tahun 98 lagi. Tahun 98 65% kan. Soalnya sempat ngalami Pak. Iya. Berarti investasi Bapak banyak di keuangan nih. Nah, ini nanti saya mau kasih ke Dokter Jaya untuk formulir aplikasi buat beli emas. Terima kasih banget nih Pak Franky. Ya, terus Pak Mul, Pegadaian ini selain emas apalagi yang menarik di transformasi teknologi Bapak ya? Transformasi apa Pak? Transformasi office. Office. Ya. Hanya emas atau apa lagi Pak? Produknya yang Bapak unggulkan di sana? Ya memang di transformasi office kan kalau bicara tentang perusahaan itu kan tentang blue book ya atau boleh jadi rencana jangka panjang itu bagaimana membawa perusahaan untuk bisa ke depan. Tentunya ada 3 hal yang transformasi ini. Yang pertama adalah tentang teknologi informasi, IT. Ya itu yang sekarang lagi dengan AI ini yang harus kita ikuti perkembangan zaman untuk customer relationship management. Jadi perilaku orang, apa yang dibutuhkan, apa yang perlu ditawarkan. Ini TI penting banget ini. Nah, yang kedua kita mentransformasi tentang model bisnisnya. Jadi kalau model bisnis kita tidak mengikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan artificial intelligence, ya pastinya kita akan tergusur. Nah, yang ketiga ini tentang transformasi human capital atau orang. Orangnya dulu nih dibenahi nih. Nah, jadi model bisnis apapun, terus teknologi semaju apapun, kalau orangnya dari sifat melayaninya yang tidak pas, ya pasti tidak akan berhasil. Jadi bagaimana mengelola model bisnis dan teknologi informasi menjadi satu kesatuan oleh orang-orang atau talent-talent yang disiapkan. Nah di kami untuk investasi emas ini kita ada 3. Yang pertama bagaimana kita sebagai advisory seperti saya dan juga teman-teman Pegadaian untuk orang-orang masyarakat bisa memiliki instrumen investasi emas sebagai salah satu alternatif.
Karena di Pegadaian ada 2 sekarang, sebagai tempat investasi khususnya emas, terus sebagai tempat pembiayaan, termasuk mikro sampai ke medium enterprise kita bisa. Nah, yang di simpanan atau investasi ini selain emas yang dalam bentuk fisik Pak Franky jelaskan, juga ada emas digital yang namanya tabungan emas Pegadaian. Nah, aplikasi kita namanya Pegadaian Digital Service PDS. PDS ya. Jadi semua transaksi sudah bisa di genggaman, bahkan nanti kita akan transformasi digital aplikasinya 2.0 di tahun 2025. Seperti boleh kata kalau di aplikasi perbankan kayak Livin by Mandiri, Wonder by BNI, Bali by PTN, ya nanti akan ada juga titik-titik by Pegadaian. Jadi transformasi digitalnya semua sudah bisa, untuk bayar apa saja, pembiayaan apa saja, aplikasi sudah ada di situ. Nah, yang ditanyakan Pak Franky tentang emas dan apa saja, ya pastinya di teknologi kita nanti di aplikasi kita bisa untuk melakukan transaksi seperti perbankan. Yang membedakan dari perbankan dengan Pegadaian adalah bahwa di situ ada fitur emas itu. Bisa mas angsuran, bisa mas angsuran atau cicilan, bisa tabungan emas, bisa tabungan emas rencana. Jadi semuanya digital. Itu bahkan kita lagi eksploratory untuk tokenisasi emas atau blockchain. Jadi nanti kalau sekarang kan begini, harga emas, harga jual katakanlah 1.470.000, harga belinya 1.435.000, berarti kan spreadnya 35. Nah nanti kita akan tokenisasi menjadi 1 gram dengan 1 token, jadi spreadnya seperti kayak di market komoditi, jadi nggak begitu itu. Nah itu yang lagi kita kembangkan. Jadi lebih menarik. Ya? Jadi nggak perlu simpan uang barang emas-emasnya di rumah gitu, atau meskipun di Pegadaian ada juga fasilitas titipan ya, vaulting itu kita kapasiti sampai 200 ton itu masih ada kalau mau nitip di Pegadaian. Dan menarik juga lu cerita Pegadaian jadi panjang Pak Franky ya, ini. Izin Pak Dokter ini. Saya senang karena apa? Membuat saya sehat. Sehat finansial. Jadi yang digital aja customer kita yang menjadi penabung atau pemilik investasi emas sudah 9,5 juta. Oh banyak ya. Iya, terus emas kita sudah ya 9 ton lah gitu. Nanti 9.501.000 Pak, tambah Dokter Jaya. Nah ini akan menjadi rata-ratanya menjadi lebih naik nanti. Itu sih Pak. Jadi memang teknologi informasi ini betul-betul sangat distraktif ya, sangat mendistrupsi perusahaan-perusahaan kalau tidak mengikuti. Nah ini tugas kami. Meskipun pemimpin transformasi pasti harus CEO Pak. Jadi kita di transformasi office adalah seperti chef dengan beberapa koki, dengan kitchen yang kita siapkan. Itu sih untuk menuju kita ke depan. Mimpi, mewujudkan mimpi-mimpi, mengawal rencana jangka panjang. Tapi Dok, tahu nggak apa yang membuat saya tertarik dengan Pegadaian? Pegadaian itu kita cabangnya tuh banyak banget. Ada berapa Pak cabangnya Pak? Oh iya, outlet kita itu ada 4.000 lebih ya. Jadi kita ngerasa tuh di tempat ya? Itu banyak, enak. Sini Pegadaian, situ. Ini Dok, dekat rumah saya nih, di satu jalanan itu ada 4 outlet loh. Jadi ibaratnya gini Dok, Pegadaian tuh nggak boleh ketemu jalanan lurus, ada nama jalannya. Pasti ada Pegadaian di situ. Begitu ada nama jalan bisa dibikin buat alamat itu buat itu terkoneksi semua Pak ya. Itu terkoneksi. Jadi sejak 2012 kita sudah online. Nah, yang membuat kita menjadi lebih kuat bahwa kita tidak hanya berbasis teknologi tapi juga offline juga. Namanya omnichannel. Kalau channel online saja mungkin masih ada keraguan di sebagian orang. Kantornya di mana, ada apa enggak gitu. Tapi kalau offline saja, nggak punya digital juga, generasi muda nggak bisa mengikuti. Jadi pas Pegadaian ini namanya omnichannel. Online-nya juga banyak, digitalnya juga kuat. Harapan kami ya betul Pak Franky yang disampaikan di depan, bahwa menguntungkan masyarakat. Itu sebenarnya Pegadaian juga termasuk untung juga, gitu. Tapi kita lebih memberi value kepada masyarakat. Dan satu lagi Dok. Saya ngeliatnya gini, saya tuh memperhatikan ya bisnis Pegadaian ya. Untuk masyarakat umumnya ini sangat membantu. Kenapa? Terhindar daripada jerat-jerat
bunga yang luar biasa. Ya, Pegadaian itu menurut saya angka bunga pinjamannya ataupun bunga apa sih istilahnya tuh, itu masih reasonable lah ya. Kalau dibandingkan dengan kecepatan pencairan di Pegadaian ya. Pegadaian namanya ya sewa modal gitu ya. Sewa modal ya. Jadi masih kalau untuk berusaha ya produktif. Apa kalau untuk di pedagang pasar harian, pedagang ikan, untuk di sektor retail itu masih marginnya masih bisa tebel lah kalau untuk pinjam di Pegadaian. Tapi memang kalau untuk kredit investasi yang bikin pabrik atau bikin apa memang itu memang mungkin perbankan ya, areanya perbankan. Tapi kalau untuk modal kerja, apalagi modal kerja harian, mingguan gitu, yang jangka pendek itu mungkin masih sangat disarankan lah berteman dengan Pegadaian. Kalau dokter kan profesi, lebih tepatnya memang seperti Pak Franky sampaikan investasi 9.500 satunya Pak Dokter Jaya, 9.500.000 satu. Gitu. Nah jadi saya liatin apa? Pegadaian itu beda sama Pegadaian zaman dulu waktu saya masih kecil, Pak Mul. Waktu saya masih kecil itu kalau kita masuk ke Pegadaian tuh bawa tip, bawa apa gitu kan. Tujuannya cuma buat kita taruh di gade, terus dapat duit. Sekarang Pegadaian tuh palu gada. Palu gada ya. Apa lu minta gua ada. Kita mau pinjam duit, Pegadaian siap. Mau naik haji, Pegadaian siap juga. Jenis-jenis pembiayaannya. Mau beli motor bisa juga di Pegadaian. Beli mobil bisa Pegadaian. Jadi mau tanam duit juga boleh, investasi, mau minjem duit juga boleh, gitu kan ya. Nah, hebat kan? Yang tadinya cuman mengatasi masalah tanpa masalah, satu lagi memberikan keuntungan buat nasabah. Yang dipikir Pak Dokter Jaya, kok lebih pintar Pak Franky daripada Mulyono untuk Pegadaian ini. Pengaruh buruk lebih cepat menular. 200 kali, 200%, Pak. Karena memang Pak Franky banyak membantu kami Pak untuk ilmu-ilmu sales, terus juga untuk penguatan di fronting, untuk penguatan di alih daya sales itu Pak Franky itu banyak membantu kami. Gitu. Jadi saya bersahabat dengan Pak Franky karena memang governance-nya cukup kuat lah boleh dikata. Jadi sampai sekarang masih waktu saya di pemimpin wilayah memang termasuk saya banyak belajar tentang ketenaga kerjaan. Gitu. Nah, jadi jangan ragu gitu. Ya satu lagi intinya gini, Pak Mul ini sekarang ini memberikan nasihat mengenai kesehatan finansial pada Dokter Jaya. Sementara Pak Mul menimba kesehatan fisik dari Dokter Jaya. Iya, tahu usus halus jadi tahu. Iya kan? Kalau nggak Pak Mul cerita kan kita mana tahu. Yang kayak gitu kan, mana-mananya. Bapak tahu bagaimana caranya Bapak bisa kontak sama usus halus? Nah, ini kontak. Pergi ke Bogor. Cari soto kuning. Ada soto usus. Pasti saya serius banget ini. Di Baradang Siang ada tuh, Baradang Siang. Itu kan banyak tuh soto di situ. Terus di itu Surya Kencana banyak. Kemarin saya ke Bogor ke sana. Sering Pak ke sana, Pak? Iya, Pak. Iya. Surya Kencana itu kan terkenal. Surya Kencana. Ya, sebelum sampai ke Surya Kencana di pojokan tuh ada kantor area Pegadaian. Ada. Soalnya saya dulu sering ke sana, Pak. Saya tuh pernah tugas di Rumah Sakit PMI Bogor, Pak. Oh, iya. Jadi tahu lah daerah-daerah situ. Premannya sana, Pak. Premannya sana. Dulu. Oke. Tapi Pak Mul sekarang kira-kira nih mumpung ada Dokter Jaya nih yang mungkin berguna buat Pak Mul ke depannya gimana nih untuk masalah penyakit tipesnya Pak Mul nih? Ya, sebetulnya saran Dokter Jaya ya sangat berguna ya. Semua orang ada tipesnya, tinggal kekebalan tubuhnya yang harus dijaga. Jadi olahraga saja memang tidak cukup. Jadi istirahat, tadi tidur gitu yang deep sleep ya. Deep sleep ya. Deep sleep itu yang tanpa mimpi. Tanpa mimpi yang berkualitas itu, terus juga selain tidur juga memang harus
bisa menyelesaikan imunitasnya dengan baik lah. Karena tidur malam itu yang terutama. Boleh jadi ya garis besarnya jangan begadang. Gitu. Ada satu Pak, bahagiakan istri. Bahagiakan istri, nah ini. Karena ya. istrinya bahagia, Bapak dipelihara dengan lebih baik, imunitas meningkat. Iya benar. Saya baru kepikiran juga ini bahwa membahagiakan istri memang imunitas meningkat itu. Dok, tapi saya mau nanya, kalau ngigo itu termasuk deep sleep nggak? Enggak. Kan Itu- kadang-kadang kalau kita ngigo kita nggak tahu. Ego itu sebenarnya mimpi yang keluar berupa suara. Jadi itu bagian daripada mimpi ya. Karena kan kalau kita ngigo nih, Iya. Pak Mul, Mimpi ada yang ngigo, ada yang enggak. ditanya, lu mimpi apa? Kok sampai ngigo? Enggak tahu. Tapi kalau kita mimpi, kita bisa jelasin mimpinya apa. Berarti itu mimpi yang keluar ya? Iya, mimpi yang gak jelas lah juntrungannya itu. Oh bagus mana itu? Artinya sama-sama nggak bagus. Ya mimpi keluar sama enggak gitu. Kalau keluarnya yang bagus-bagus Bahaya. enak. Kalau yang keluarnya bahaya gimana? Bahaya apalagi kalau sampai kelindur. Mimpi jalan. Hah? Mimpi Bukan, jalan. bukan, itu yang bahaya. Franky. Apa? Istrinya namanya Ani, sebutnya Tuti. Tuti. Wah, pagi-pagi langsung benjol. Franky. Benjolnya bertingkat. Kayak mamanya si Jan kalau lagi marah kan. Langsung benjolnya bertingkat-tingkat. Oke, jadi Pak Mul sekarang udah mudahan Pak Mul lebih lega ya. Iya Udah ketemu jelas sama- ini imunnya naik, ketemu dokter Jaya kan. Jadi hormon apa kortisol, Endorfin. endorfin itu naik. Jadi kalau bahagia tuh ya itu kortison itu rendah, Franky. Kortisolnya Kortisolnya ditekan, rendah, endorfinnya naik. Nah ini ya. Oke, Pak Mul ada acara kemana lagi nih sekarang? Masih banyak sibuk kan? Ya kita paling meeting sih, tapi sekarang kan Zoom ya, kita online bisa Jimit gitu. Jadi bisa sambil di jalan sih gitu. Iya. Tapi Pak Mul, mungkin saya sedikit kasih saran. Mm-mm. Jadi kalau masalah pekerjaan itu Pak Mul percayakan saja sama Intan. Tapi kalau misalkan kita jalan-jalan, makan-makan enak, golf, jangan percaya sama Intan. Ngeri nanti Iya. hasilnya salah. Iya Gitu ya. Harus Terima Bapak kasih kerjakan ini. sendiri, Jadi Pak. memang kerja rileks tapi pasti itu ya Pak Franky. Saya juga begitu. Saya percayakan sama anak-anak. Yaudah saya percaya. Tapi begitu ada besok ada acara makan di sini. Wah, saya kurang percaya. Saya harus jalanin sendiri gitu kan. Iya. Ini menarik ya, judulnya X undercover gitu. Padahal kita sudah overcover ya. Cuma X-nya ini ya. Kita udah terbuka tentang kesehatan tipes, tentang emas gitu. Tapi memang X-nya ini yang masih perlu dipikirkan lagi ya. Artinya masih ada sesi berikutnya ya, Dok. Ya, nanti jangan kapok ya Pak Mul ya kalau nanti kita ngobrol lagi di podcast kita nih Pak. Ya menarik, saya mengikuti podcastnya Pak Franky dan Dokter Jaya kan di channel YouTube itu ya. Jadi ya meskipun 2-3 menit saya ingat di setiap yang bersentuhan pasti akan ada jejaknya gitu. Jadi, sekarang saya tambah hati-hati nih. Tapi yang penting jejaknya bahwa kita ketemu seperti ini pasti ada sangat berkesan. Saya senang banget ya. Bagaimana cara menjaga dan meningkatkan imunitas. Dan juga untuk Pak Jaya terima kasih ya. Jadi sudah tahu tentang pegadaian dan emas. Calon nasabah 9.501.000. Oke, gitu aja kali Pak Mul ya. Saya ngeri ngeganggu lama-lama juga sama Pak Mul. Oke, makasih Pak Mul, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!